Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, izinkan saya mengingatkan kembali terkait dengan kaidah usuliyah yang berhubungan dengan muamalah. Tahap pertama saya sampaikan dalam pertemuan terakhir, kemudian ini masih dalam tahap yang kedua, karena kaidahnya banyak mungkin ada beberapa tahap lanjutan. Tapi yang saya sampaikan pada hari ini pernah saya sampaikan, namun sudah cukup lama. Meskinya ini kalau bisa setahun sekali kaidah ini disampaikan untuk mengingatkan kembali bagi yang sudah tahu dan untuk pembelajaran bagi yang baru memahami. Kaidah ini umum disampaikan yang berhubungan dengan muamalah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering dengar kalau dalam kaidah ibadah, dasarnya semua ibadah itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau kita beribadah tidak ada dasar perintahnya, tidak diperbolehkan. Bahasa agama menyebutnya bid'ah. Salat subuh perintahnya 3 rakaat, 2 rakaat, kemudian kita ngerjakan 3 rakaat. Tenaga saya masih banyak ini, masa pagi-pagi baru bangun masih belum melakukan apa-apa, masih kuat cuman 2 rakaat, saya tambah 4 rakaat, tidak boleh. Ini asalnya ibadah harus berdasarkan perintah, kalau tidak, tidak diperbolehkan. Demikian juga halnya dengan muamalah. Nah, muamalah ini ada dasarnya juga yang menjadi pedoman kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan muamalah. Kaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Asalnya semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan, al-ibahatu, illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau tadi ibadah tidak menjalankan kecuali yang diperintahkan, kalau muamalah semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Nah, beda jelas ini Bapak Ibu ya. Yang ibadah tadi tidak boleh kecuali yang diperintahkan, kalau muamalah semua diperbolehkan kecuali yang dilarang. Maka kaidah kita, cara berpikirnya juga harus ditanamkan dengan baik. Bermuamalah ini apa yang dicari kalau kita ingin melakukan kegiatan apa saja? Larangannya. Kalau tidak ada larangannya dalam agama, diperbolehkan. Begitu pun dasar berpikirnya terkait dengan kegiatan muamalah. Mau melakukan apa saja, cari larangannya. Kalau enggak dapat larangannya, berarti boleh. Ini dasar dari kegiatan muamalah. Lalu apa saja untuk mempermudah dalam pencarian hal-hal yang terlarang tadi? Dari sekian yang banyak, tentu kegiatan kita satu hari saja 24 jam, setiap hari, setiap waktu. Maka untuk meng-cross check, memfilter kegiatan kita terlarang atau tidak, itu cukup 3 kuncinya. Pertama, pastikan kegiatan yang kita lakukan
tidak haram zatnya. Jadi segala sesuatu dalam agama yang zatnya itu haram atau terlarang itu jelas ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua transaksi yang terlarang itu zatnya itu kita hindari. Contohnya apa yang sudah jelas larangannya dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bangkai itu jelas dilarangnya, maka zatnya itu haram. Babi jelas dilarangnya. Ayam bagaimana? Dicari dalam Al-Quran, tidak ada kata-kata ayam. Cari di hadis Rasulullah, nggak ada juga kata-kata ayam, berarti boleh. Kambing, cari larangannya Al-Quran, tidak ada. Di hadis Rasulullah nggak ada juga, berarti boleh. Apalagi yang biasa kita makan, lele contohnya. Lele ini ada tidak? Ini salah satu ikan yang sebagian besar ada juga yang tidak mau makan lele karena faktor X, mungkin bisa jadi. Dicari dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ketemu, berarti boleh. Begitu ya Bapak Ibu prinsipnya, dasarnya. Yang zatnya dilarang maka tidak diperbolehkan. Salah satu yang dilarang dalam surat Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagimu memakan bangkai. Apa ini bangkai? Bangkai ini tidak hanya yang mati dengan cara yang tidak disembelih. Kalau ada ayam mati itu jelas bangkainya. Tapi semua hewan yang mau kita makan disembelih dengan tidak mengucap bismillah juga bangkai. Jadi semua binatang yang akan kita konsumsi, pastikan penyembelihannya juga harus sesuai dengan syariat. Tapi bagaimana Ustaz? Saya beli ayam ada di pasar, kalau ragu-ragu beli yang tidak disembelih. Apa Ustaz yang tidak disembelih? Ikan. Ya. Kayaknya ada salah satu pondok pesantren di Yogyakarta. Pada saya masa kuliah di sana, ketika disuguhkan makanan dia ngambil 2 saja, yang satu ikan, yang satu telur. Dia tidak mau ambil kambing padahal ada kambing di situ. Dia tidak mau ambil ayam padahal ada ayam di situ. Untuk apa? Untuk lebih kehati-hatian. Karena dia tidak tahu proses penyembelihannya, maka dia ambil ikan dan telur tadi. Karena memang tidak ada sejarahnya ikan disembelih Bapak Ibu ya, adanya di BTT. Al-maitatu waddamu, darah. Ini kalau di Jawa yang suka nongkrong di pecel lele, salah satunya saya juga. Di pecel malam itu ada yang jual darah goreng. Apa sih namanya ini, saya sudah lupa. Apa Ustaz Anggi? Dadah. Apa? Didih. Didih. Iya. Ini kalau tidak tahu rasanya enak katanya. Ya 11-12 kata hati yang pernah makan didih ini. Kayak hati katanya. Ya. Ini dalam Al-Quran dilarang. Darah. Kemudian walahmul khinzir, daging babi. Ini dilarang. Wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang disembelih kalau di, saya tidak tahu kalau di Kalimantan ini di pedalaman ada tidak proses-proses penyembelihan hewan dihadiahkan untuk penunggu selatan, penunggu apa saya tidak tahu.
Tapi kalau di Jawa, di daerah pedalaman yang masih menyembah pohon dan lain sebagainya, ada sengaja menyembelih ayam untuk penghuni pohon, tapi diberikan kepada manusia ayamnya setelah acara apa namanya Pak? Penghadiahan tadi, ayamnya dikasihkan, dibagikan. Ini berarti bangkai, apa? Hati-hati ya, kita dikasih satu ayam utuh nggak ada yang makan, dikasihkan ke kucing Pak, karena haram. Jangan dikira rezeki Pak ya. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu. Munkhaniqatu ini yang tercekik. Ada Bapak Ibu orang membunuh ayam dengan dicekik? Ada. Yang dia pingin rasa ayamnya, katanya ini Bapak, saya tidak tahu juga karena nggak pernah makan ayam yang dicekik, supaya gurih ayamnya nggak dipotong, matinya dijepit biar darahnya tidak keluar. Meskipun setelah itu ayamnya dipotong-potong, tapi darahnya tidak keluar supaya rasa ayamnya tadi gurih ya, dicekik. Wal mauqudatu, yang mauqudatu ini yang dipukul, binatang dipukuli. Wal mutaraddiyatu, mutaraddiyatu ini yang jatuh. Ada sapi bawa ke mobil, kenceng mobilnya, jatuh sapinya. Saya pernah lihat ada sapi gantung di truk orang, nggak tahu supir truknya. Nah ini jatuh tadi sapinya, gelundung-gelundung karena kecepatan tinggi, mati. Tidak boleh dimakan dagingnya, masih hangat. Wah itu masih hangat, potong-potong sama dia, tidak diperbolehkan. Wanatihatu, yang ditanduk juga tidak diperbolehkan. Wama akala sabu, dan diterkam binatang buas, matinya diterkam binatang buas, kita datang lari harimaunya, tidak boleh diambil. Illa ma zakaitum, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi kalau tadi sapinya jatuh masih sekarat, masih ada sadar, dia masih kenal sama yang bawa, segera dipotong. Dia minta pertolongan tadi, dipotong, itu dagingnya diperbolehkan. Tapi kalau terlambat tidak diperbolehkan. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghindari hal-hal yang dilarang zatnya dalam Al-Quran. Kemudian kalau yang sudah dilarang secara zatnya tadi, turunannya juga tidak diperbolehkan. Wah ini sapi sayang tadi sudah dipotong, haram ini, nggak boleh dimakan, dijual saja, nggak boleh juga ya Bapak Ibu. Hasil dari jualan sapi yang mati tadi karena tidak dipotong kemudian dijual, maka menjualnya juga hasilnya haram. Ini satu paket dia turunan, yang zatnya haram, semua turunannya apa yang kita lakukan juga haram. Pernah saya contohkan juga memelihara babi untuk makan krokodil. Apa ini krokodil? Buaya. Maka memelihara babinya untuk dijual makan buaya di peternakan buaya juga hasilnya haram, tidak diperbolehkan. Selanjutnya kaidah yang kedua, kalau tadi zatnya yang harus diperhatikan, kaidah kedua adalah prosesnya. Prosesnya ini harus menjadi perhatian. Kalau tadi terkait dengan haram zatnya karena sudah tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah, yang kedua ini haram selain zatnya tapi prosesnya perlu diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, harus terhindar dari kezoliman. Zatnya halal tapi prosesnya ada transaksi yang menzolimi. Apa yang menzolimi? Al-Quran sudah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu
la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dengan cara yang zalim. Beberapa hal yang menyangkut dengan kezaliman ini yang mengusik terkait dengan antarodin, keridoan, ya. Kalau dia mengusik antarodin, dia masuknya dalam ranah kezaliman. Ini harus diperhatikan. Apa saja perbuatannya yang diharamkan karena mengandung kezaliman? Yang pertama adalah ghis atau tadlis. Bahasa agama menyebut tadlis. Ghis ini artinya menipu, bahasa Indonesianya. Semua kegiatan yang kita lakukan ada unsur menipunya, yang kita tutupi, maka yang prosesnya tadi halal karena ada sesuatu yang kita sembunyikan, maka hasilnya menjadi haram. Ada yang kita rahasiakan dari sesuatu transaksi, maka hasil dari transaksi tersebut menjadi haram. Transaksinya ayam, zatnya halal, karena tadlis tadi maka menjadi haram. Ada yang ditutup-tutupi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Contohnya apa, Ustaz? Ayam tadi contohnya yang mudah. Dipotongnya pakai bismillah, dijual, ditutupi, padahal ayamnya ayam sakit. Nah, nggak nyebutkan dia, sengaja ditutupi. Kalau disebutkan kan orang nggak ada yang mau beli. Nah, jadi ayam tadi sudah miring-miringnya, Pak, ya, atau sudah mau kelenger, dia potongnya bismillahirrahmanirrahim, dijual. Gak disebutnya bahwa ayam itu sakit, maka yang ditutupi tadi menjadi ayam haram karena mengandung unsur kezaliman atau ghis tadi. Nah, ini ada contohnya: tadlis kuantitas, tadlis kualitas, tadlis harga. Tadlis kuantitas contohnya kalau kita berprofesi sebagai pedagang apapun, kalau kita mengurangi kualitasnya maka menjadi haram. Kuantitas juga sama, kita kurangi jumlahnya maka menjadi haram. Nimbang buah, timbangannya kita olah, meskinya dapat 10 jeruk jadi 9 jeruk, maka menjadi haram karena tadlis yang kuantitas tadi. Ini yang disebut dengan tadlis. Yang kedua, ada namanya najasi, rekayasa. Apa yang direkayasa? Atau bahasa kita adalah memanipulasi. Hal ini sering terjadi kalau dilakukan untuk terkait pembelian, menciptakan rekayasa bahwa barang tersebut itu banyak pembelinya. Ini kalau di sistem jual beli online ini ada jasa hanya untuk mengklik, transaksinya terjadi, Bapak Ibu, tapi bukan jual beli, hanya untuk menjadikan barang tersebut paling banyak terbeli di akun platform digital tadi. Kita cek 8.000, kita cek lagi 11.000. Wah, ini pasti paling laris ini barangnya. Padahal ada jasa untuk mengklik proses jual beli tadi, tapi tidak terjadi transaksi jual beli. Maka pelakunya tadi yang memanipulasi plus dengan penjualnya, maksudnya sebagai orang yang memanipulasi dari transaksi ini, jatuhnya haram. Meskinya halal, Bapak Ibu. Yang dijual buku halal, tapi kalau dia supaya bukunya trading tadi memanipulasi transaksi jual beli dengan menggunakan jasa tadi, maka jasanya haram, transaksi bukunya yang meskinya halal menjadi haram. Ini memanipulasi. Ini kalau jual beli saham ini sering terjadi, supaya sahamnya menjadi rebutan, ada manipulasi transaksi jual beli saham dalam skala yang besar. Nah, ini di bursa saham. Ini orang-orang yang main saham meski paham dengan ini. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan proses yang dilarang adalah
menjual belikan sesuatu atau menawar barang yang sudah terjual lebih dahulu. Kalau ada transaksi jual beli, sudah terjadi transaksinya antara A dan B, sementara barangnya belum dijual, belum diambil, dia datang pembeli yang lain, dia mau beli sudah habis, contohnya beli mobil lah, contohnya stok di dealer tinggal satu, sudah dibeli orang, kalau mau beli inden lagi 3 bulan. Kata pembeli kedua, berapa tadi dibeli sama orangnya ini? 350 juta, saya beli 400 juta. Begitu. Maka dibatalkan sama dealer dengan pembeli yang pertama nelpon tadi karena belum diambil. Maka transaksinya mobil yang meskinya halal tadi menjadi haram. Selanjutnya perbuatan yang tidak diperbolehkan adalah ihtikar. Ihtikar ini menimbun barang. Ini juga tidak diperbolehkan. Tapi lihat niatnya apa. Tidak semua ihtikar itu diharamkan, dia lihat dari maslahatnya. Kalau menimbun barang ini untuk niatnya agar menjaga harga barang tersebut stabil, menghindari kelangkaan barang, jadi kalau barang itu langka dikeluarkan, harganya normal, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ihtikar atau menimbun barang ini adalah monopoli barang agar terjadi kelangkaan, pada saat harganya naik baru dia keluarkan pelan-pelan. Memang niatnya hanya untuk menaikkan harga barang dan menjualnya pada saat kelangkaan dengan harga yang tinggi. Meskinya halal namanya jual beli, karena niatnya tadi sudah berbeda, mengumpulkan barang untuk menahan barang tersebut sampai pada terjadi kelangkaan baru dijual untuk mendapatkan profit, keuntungan yang lebih tinggi, maka ihtikar atau menimbun barang ini menjadi haram. Ini tidak diperbolehkan. Bulog contohnya, ini kan menimbun beras, tapi diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk menjaga kestabilan harga tadi. Selanjutnya faktor lainnya adalah gharar, penipuan. Apa ini yang disebut dengan gharar? Gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan disebabkan ketidakpastian. Tidak pasti, Bapak Ibu. Jadi kalau transaksi jual beli atau apapun kegiatan muamalah yang tidak ada kepastian, maka ini disebut sebagai gharar. Meskinya halal menjadi haram. Apa contohnya sesuatu yang gharar? Kalau kita jual beli buah belum matang sudah dilunasi, karena buah tersebut mungkin buahnya bisa jadi buah primadona yang menjadi pembelinya, peminatnya itu banyak sekali. Jadi takut dia kalau dibeli orang masih mentah sudah diboking sama penjualnya, padahal belum matang. Ini gharar, tidak diperbolehkan karena ada sesuatu yang tidak pasti. Mobil hilang kemudian diperjualbelikan, ada aja yang mau beli, tapi kalau mobilnya ketemu menjadi pemilik pembelinya. Contohnya mobil Mercy 1 miliar hilang, kemudian diperjualbelikan 300 juta. Ada yang mau ambil 300 juga, dia cari, ketemu, dapat mobilnya, kan dua-duanya mendapatkan haknya tadi. Uang 300 juta diterima dan pembelinya juga menerima barangnya, tapi kapan ketemunya ini menjadi persoalan karena tidak ada kepastian dalam transaksi jual beli. Padahal syarat jual beli itu ketika dibayar harus diterima saat itu juga untuk barangnya, maka tidak diperbolehkan, menjadi haram. Ini gharar, tidak diperbolehkan, tidak ada kepastian. Ya, ini gharar juga ada kuantitas, ada kualitas, ada harga juga.
Jadi kalau Bapak Ibu ada transaksi jual beli menentukan dua harga, contohnya ada yang 70.000, ada yang 100.000, tapi belum ditentukan yang 70.000 dan 100.000 juga antara keduanya, kemudian barangnya dibawa, nanti gampang gitu. 70.000 kalau bayar cash sekarang, tapi kalau bayarnya seminggu lagi 100.000, ya sudah, enggak apa-apa, bayarnya gampang, saya bawa dulu barangnya. Ini enggak boleh, harus pastikan saya mau bayar hari ini 70.000 baru dibawa barangnya, atau saya bayar 100.000 minggu depan baru bawa barangnya. Ini gharar harga, tidak diperbolehkan. Jadi pastikan antara kedua pilihan tadi ditentukan, salah satunya diambil. Kemudian proses yang selanjutnya adalah riswah. Riswah ini bahasa Arab artinya suap. Prosesnya dengan cara penyuapan yang tadinya halal menjadi haram. Jadi riswah ini sesuatu sogoan, kalau bahasa kita sogoan, banyak pujuan, sogoan, suap atau yang sejenis bahasa-bahasa lain. Ada juga yang ngomongnya pelicin. Wah, ini saudaranya riswah semua, suap. Ya, jadi segala sesuatu yang ada campur tangan suap ini, prosesnya meskinya halal menjadi haram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pelaku riswah atau suap. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi, yang melakukan suap dan yang menerima suap, dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup sudah dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau kemana kita berlabuh, Bapak Ibu? Ya. Kelima, ada unsur maisir, perjudian. Jadi kalau ada transaksi ada unsur maisirnya atau judi, ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi aslinya saja yang judi tidak diperbolehkan, apalagi dilakukan dalam transaksi muamalah. Ini sudah sering banyak disampaikan. Dan yang terakhir dari tiga akad tadi, zatnya haram. Yang kedua, prosesnya haram. Tadi prosesnya kan mudah Bapak Ibu yang diingat tadi ya, hanya 5 poin dengan berbagai contohnya saja. Dan yang terakhir, akadnya Bapak Ibu. Akad ini pastikan akadnya juga sesuai dengan kaidah syariah. Dari semua akad dalam transaksi jual beli muamalah maliyah itu ada 2 yang dilarang secara mutlak. Pertama, akad yang tidak diperbolehkan adalah terkait dengan akad ta'alluq. Ta'alluq ini asal katanya gantung akadnya. Jual beli itu harus selesai, nggak boleh digantungkan. Digantungkan dengan apa? Dengan syarat yang kalau syarat itu tidak dilakukan, maka prosesnya tidak bisa dijalankan. Jadi dia gantung kegiatannya karena ada satu syarat ketentuan yang harus dilakukan. Contohnya apa? Sederhana. Ada proses sewa menyewa. Perusahaan A menyewa ke perusahaan B. Perusahaan tadi A bilang, saya butuh 5 truk. Kata perusahaan B, ada saya 5 truk, tapi mobilnya 2015. Wah, enggak bisa, saya butuhnya yang baru, yang 2023. Kata dia, modalnya enggak cukup, tapi kalau untuk DP bisa 100 juta contohnya DP-nya. Oke, gini aja, ambil 5 truk DP-nya 100 juta, nanti bulanannya itu biaya sewa saya, tapi setelah selesai truknya nanti jual ke saya truknya seharga 200 juta. Untung tadi yang perusahaan B, dia cuma mengeluarkan DP 100 juta,
kemudian setelah 5 tahun dia dapat 200 juta, nggak mengeluarkan apa-apa, sepakat. Tapi kalau yang tadi persyaratan harus dijual kepada perusahaan A seharga 200 juta tidak terpenuhi, yang transaksi awalnya tadi gagal, ini namanya ta'alluq. Ada persyaratan yang harus dilakukan. Kalau dilakukan, maka akadnya ini haram, tidak diperbolehkan. Tidak boleh ada transaksi yang gantung untuk bisa transaksi awal dilaksanakan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, 2 akad dalam satu transaksi. Ini tidak diperbolehkan juga. Cuman 2 akadnya, Bu, yang tidak diperbolehkan. Bapak Ibu, ta'alluq gantung tadi ada syarat yang menentukan transaksi muamalah kita, sehingga kalau syarat itu kita lakukan terjadi transaksinya haram. Kalau tidak terjadi, tidak terjadi haram. Kalau terjadi tadi yang ta'alluq tadi haram. Yang kedua, 2 transaksi dalam satu akad. Apa transaksinya? Jual beli rumah. Rumahnya ada 8 kamar contohnya. Harganya 1 miliar. Punya uang cuma 500 juta. Kata yang punya rumah, gini aja, ini rumah yang saya jual karena kamarnya 8, masih ada 4 kamar. Kalau harganya 500 juta, 500 juta ini ambil 4 kamar, yang bagian depan itu ambil semua, yang 4 kamar belakangnya saya sewakan sambil kamu cicil pelan-pelan. Namanya ijarah muntahiyah bitamlik, nyewanya pelan-pelan dengan cicilan, nanti ikut semua. Transaksi jual beli yang ditumpuk dengan akad sewa tadi, 2 akad dalam satu transaksi, ini tidak boleh, tidak diperbolehkan, Bapak Ibu. Jadi sangat mudah sekali mengingat proses semua dalam kehidupan kita ini diperbolehkan, kecuali yang dilarang. Yang dilarang yang kita ingat 3 tadi. 1, zatnya haram. Kalau ketemu dalam Al-Quran dan Sunnah yang zatnya diharamkan, tinggalkan, plus dengan keturunannya. Keturunan itu bukan anak-anaknya, bukan, maksudnya turunan dari produk tersebut. Yang dilakukan apa saja kegiatan dari yang zatnya haram tidak diperbolehkan. Ya. Kedua, yang prosesnya tadi ada tadlis, ada gharar, ada maisir, ada ihtikar, riswah. Nah, satu lagi yang tidak saya jelaskan, yang sudah sering dijelaskan, namanya riba. Nah, ini sudah, kalau ini sudah hatam biasanya Bapak Ibu. Yang pokoknya riba itu masuk dalam proses. Riba itu proses, Bapak Ibu, bukan zat. Riba itu proses. Jual beli mobil meskinya halal, ada transaksi riba, maka diharamkan. Di mana transaksi ribanya jual beli mobil? Ya, belinya pinjam uang ke leasing pakai bunga, leasingnya dengan bunga tadi menjadi riba. Kemudian yang ketiga, ada akad yang 2 tadi nimbrung dalam kegiatan muamalah kita, ini tidak diperbolehkan. 1, transaksi muamalah kita tergantung dengan syarat yang harus dikerjakan, ini namanya ta'alluq tadi, maka tidak diperbolehkan, tutup bukunya. Yang kedua, ada 2 akad yang kita lakukan dalam satu transaksi, ini juga tidak diperbolehkan. Maka screening filter tadi dalam muamalah ini harus dipakai. Apa saja kegiatan kita dalam kehidupan di dunia ini. Ustadz, saya kan kerjanya PNS atau karyawan buruh, kayaknya yang begitu-begitu tidak bersinggungan. Oh, jangan salah Bapak Ibu, ya. Bahkan orang yang sudah punya kegiatan dengan orang lain, itu kontraknya pasti jauh lebih jelas. Contohnya kalau PNS itu kontraknya jam kerja masuk, jam kerja keluar. Jangan terlambat masuk, cepat-cepat keluar. Dia menyalahi kontrak tadi. Meskinya 100% dia terima gajinya halal, karena terlambat masuk, lebih awal pulang, maka bercampur tadi. Yang meskinya halal menjadi haram. Ada jam-jam yang disebut tadlis, nipu dia, Pak. Kontraknya tadi menipu. Nah, itu terkait dengan jam. Itu yang terkait dengan kuantitas, kualitas, itu singgungannya luas kemana-mana. Jadi kalau kita sudah kontrak, penuhi kewajiban kita kepada orang-orang yang sudah sesuai dengan komitmennya tadi. Kata Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kezoliman itu tidak boleh kita lakukan.
Ini tadi dengan 3 screening tadi, insya Allah kita dapat melakukan hal-hal muamalah dengan mudah dan lebih terarah, dan terutama kita menjaga hal-hal yang diharamkan dalam kehidupan kita, dalam menjalankan aktivitas maisah, khususnya mencari kehidupan untuk kita dan keluarga kita, karena ini menjadi pertanggungjawaban yang kita peroleh dan yang kita dapatkan. Ini menjadi pertanggungjawaban bagi kita kelak di yaumil akhir. Nah, kalau urusan ibadah yang pokok dasarnya itu 5, bunyal islamu ala khamsin, 5 saja. Kalau kita muslim bisa mengerjakan targetnya 5 ini terselesaikan. Syahadat selesai, sholat, mendirikan sholat, puasa, zakat, haji. Jadi 5 ini kalau urusan ibadah itu prioritas seorang muslim yang menjadi pokok keislaman, 5 ini. Saya sering menganalogikan yang 5 ini ada air turbus hijau. Kalau saya ibaratkan ini agama. Kalau 5 ini kita kerjakan, kuat dia pegang agama teguhnya, maka dia amanah, sidik, fatonah, semuanya kebaikan-kebaikan itu terkumpul karena kuat dia pegang agamanya. Kalau tidak bisa haji karena dia tidak mampu, masih sisa 3, masih kuat juga. Kalau dia tidak bisa bayar zakat karena bukan termasuk orang kaya dan tidak sampai pada nisabnya, juga masih kuat. Ini Pak, masih ada kepegang 2, karena rutin puasa sama sholat dia tetap jalankan. Kalau puasanya dia tidak mampu karena penyakit menua, harus bayar fidyah, masih tertinggal 1 sholat. 3 ini bisa ditinggalkan dengan alasan yang sesuai dengan syariat. Tapi kalau sholat tidak bisa sholat normal, dia boleh duduk. Nggak bisa duduk boleh rebahan, nggak bisa rebahan boleh dengan isyarat. Kalau isyarat pun nggak bisa, waktunya disolatkan. Kalau sholat ini sudah lepas, agamanya lepas juga Bapak Ibu. Begini, nggak ada manfaatnya sudah ya. Jadi dijaga dengan rukun 5 dalam kehidupan kita agar agama itu kita kuat, insya Allah. Semoga dengan waktu yang singkat ini kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.